dan untuk anggotanya di Malang Raya sudah lebih dari 300 perempuan berkebaya Indonesia. Seperti itu ya. Dan di Indonesia mungkin juga sudah ada beberapa komunitas kebaya Indonesia ini sudah beberapa, dan kita juga sudah pernah ada seperti pertemuan-pertemuan seperti itu. Jadi dari Tua Malang Raya menginginkan di Kepanjen kalau bisa ada seperti di Malang Raya dan di kota-kota lainnya. Alhamdulillah untuk komunitas kebaya Indonesia ini juga sudah terbentuk kemarin tanggal 20 Februari dan alhamdulillah juga kita sudah action ya, sudah action dengan ibu-ibu semua. Pokoknya gercep semua ya, gerak cepat untuk gerak bisa cepat. Padahal ya karena sebetulnya kita sudah ada mau kopdar pertama, tapi karena kita kendalanya ada virus corona dan kita harus stay di rumah, lockdown, jadi ya kita tahan dulu. Tapi ternyata ibu-ibu semua komunitas kebaya Indonesia Kepanjen ini tidak bisa diam, dan dia sangat peduli dengan virus itu sendiri, kekejaman virus itu sendiri. Makanya kita berkumpul kembali walaupun kita harus jaga jarak di antara ibu-ibu yang lain seperti itu. Nanti ada action lagi hari Minggu. Seperti itu. Baik, tentunya KKI sendiri, Komunitas Kebaya Indonesia, punya tujuan besar luar biasa begitu ke depannya, mengusung visi misi yang tentunya nanti bisa diaplikasikan dalam kegiatan. Ya, betul ya. Betul Mbak Yulia, untuk visinya kita menjadikan perempuan Indonesia lebih berdaya dan berbudaya. Seperti itu. Berdayanya di sini kita menjadikan wanita Indonesia lebih mandiri. Jadi tidak hanya tidak hanya tergantung dengan penghasilan suami kita di rumah, tetapi kita lebih berdaya, kita bisa mencari uang sendiri. Itu harapan dari komunitas kebaya Indonesia. Iya, berdaya secara ekonomi akan meningkatkan kualitas hidup. Iya, betul. Iya, kita SDM juga nanti ada pelatihan seperti itu juga, Mbak Yulia. Iya. Terus untuk misinya itu yang pertama melestarikan kebudayaan sebagai salah satu simbol budaya Indonesia. Yang kedua, memperkuat peran perempuan Indonesia di berbagai bidang yang akan mengiringi kemajuan bangsa kita. Yang ketiga, mempertajam kreativitas perempuan Indonesia dalam mengembangkan lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir, mendorong penguat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan perempuan Indonesia. Seperti itu. Jadi harapan dari KKI untuk perempuan-perempuan Indonesia lebih berdaya dan berbudaya dalam berbagai bidang pastinya. Dalam berbagai bidang. Iya. Dan tentunya untuk mendukung visi misi tersebut ada program-program yang akan dilaksanakan dari KKI. Ada untuk program-program. Jadi kita kalau mau bergabung dengan sebagai anggota di komunitas kebaya Indonesia, kita mempunyai program yang harus kita ikuti. Jadi sebetulnya juga tidak memaksa, tapi alangkah baiknya kalau kita mengikuti, karena program ini juga sangat berguna sekali buat perempuan Indonesia supaya berdaya seperti itu. Jadi kita bisa menghasilkan uang sendiri, kita tidak tergantung dengan suami, dan berbudaya kita juga selain kita dengan tingkah laku kita, tutur kata kita, dan dengan melestarikan kebudayaan Jawa terutama di Indonesia ini khususnya. Program-program KKI yang harus kita ikuti yaitu satu, pelatihan branding. Nanti akan dijelaskan seperti apa program-program dari komunitas kebaya Indonesia oleh Ibu Sri. Yang kedua, pelatihan digital marketing. Yang ketiga, pelatihan aplikasi keuangan. Yang keempat, pelatihan tata rias. Yang kelima, pelatihan memasak. Yang keenam, pelatihan kepemimpinan. Yang ketujuh, pelatihan craft. Yang kedelapan, pelatihan membatik. Yang kesembilan, pelatihan eco-print. Yang ke-10, public speaking. Seperti itu untuk program-program komunitas kebaya Indonesia yang mungkin harus diikuti oleh ibu-ibu sebagai mengikuti anggota di komunitas kebaya Indonesia, seperti itu. Baik, barangkali saya bergeser ini ke Bu Sri berkaitan dengan program-program atau kegiatan yang dilakukan di KKI Kepanjen. Monggo, Bu Sri. Oke, Mbak Yulia, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua bahwa KKI Kepanjen punya program pelatihan. Jadi di
di samping kita itu sebagai penjaga warisan budaya bangsa Indonesia, tapi kita perempuan Indonesia ini harus bisa mandiri, harus bisa menambah income dari rumah tangga ini dengan menambah keterampilan-keterampilan yang ada. Kalaupun misalnya itu kurang ya, jadi waktu luang ini bisa digunakan untuk mencari tambahan penghasilan dengan jalan ikut pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh KKI Kepanjen. Nah itu pun kalau misalnya memang bersedia atau misalnya memang mau, itu biayanya pun itu nggak mahal Mbak, jadi nggak mahal, boleh dikatakan gratis ya, pelatihan itu gratis, mungkin hanya mengganti bahan, terus mengganti, kan kita untuk pelatihan dalam misalnya 1 hari kan perlu makan juga. Nah kebetulan KKI Kepanjen ini adalah baru, masih belum punya juga uang atau belum punya dana untuk itu. Ya syukur-syukur kalau ada donatur yang menyumbangkan untuk itu, kami siap untuk melatih mereka itu, walaupun tidak maksimal ya, tidak maksimal. Jadi kita memberikan pelatihan apa aja. Tadi itu sudah dijelaskan beberapa pelatihan yang diadakan. Sebenarnya sebelum ada corona ini kita sudah merencanakan untuk pelatihan branding ini Mbak waktu itu, tapi public speaking. Nah tapi karena ada corona ini, di samping kita juga terduga, dan ini adalah bukan musibah ya, ini adalah cobaan Allah yang diberikan kepada tidak hanya masyarakat Indonesia tapi juga sudah mendunia. Jadi untuk mendukung pemerintah juga untuk supaya corona ini cepat selesai, cepat sirna, kita juga mendukung untuk tetap tinggal di rumah, jaga jarak, ataupun menunda untuk kita berkumpul-kumpul. Makanya ini nggak tahu sampai kapan ini selesai, mudah-mudahan cepat selesai. Cepat selesai. Terus kita pun juga mudah mendukung ini, memberikan nantinya masker atau apa yang kita berikan kepada masyarakat. Terus untuk waktu pelatihan ini kita jadwalkan ulang. Jadi siapapun dari ibu-ibu pendengar atau yang ingin ikut belajar keterampilan, belajar apa aja yang ada di KKI ini, silakan untuk menghubungi kami. Di ketua ada, di lewat saya juga ada, di alamat kami itu untuk saya di Kepanjen ya, di Jalan Ayani 81, dengan kontak telepon 0812 33 080858 dengan Bu Sri. Itu boleh kalau di Kepanjen, di Senggorokon juga sudah ada Ibu Bibi, di Jatikerto ada Bu Ketua Bu Rini, terus di cabang-cabang ini bisa kita kalau misalnya ingin mendaftar atau ingin bergabung di dalam KKI. Nah, kesempatan buat siapa? Kesempatan buat masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Malang ya. Tapi siapa aja yang mau dan bersedia untuk menambah ilmu, menambah pengalaman, atau menambah bersaudara, itu yang paling penting ya. Jadi tidak ada kegiatan yang negatif di dalam KKI ini. Jadi monggo silakan untuk bergabung untuk menambah ilmu yang ada di sini. Jadi untuk programnya menyusul, tapi yang jelas di dalam KKI ini ada program-program yang kita laksanakan. Itu Mbak Yuri. Iya. Ada persyaratan khusus nggak Bu Rini untuk bisa gabung? Untuk menjadi anggota KKI itu bisa semua perempuan Indonesia, tapi bukan yang muda-muda, karena ada KKI milenial sebetulnya juga ada. Iya, tapi di Malang juga belum terbentuk KKI milenialnya. Terus untuk mendaftar menjadi anggota itu langsung kita rekrut menjadi anggota komunitas kebaya Indonesia tanpa syarat apapun. Iya, tapi kalau kita memang betul-betul ingin menjadi anggota, kita punya PIN, kita ada kartu keanggotaan juga, itu nanti kita bicarakan lagi, karena memang juga kita ada dana, walaupun mungkin tidak mahal atau mungkin nanti
dengan anggota bisa kita angsur seperti itu ya Mbak Yuli. Terus ini perlu kita beritahukan juga bahwa komunitas ini sebetulnya bukan komunitas sosialita ya. Karena apa? Tapi lebih ke pemberdayaan wanita dan budaya. Jadi kita jangan salah-salah. iya, gitu jadi ya. jangan salah ya. Oh itu kumpul-kumpul pasti kumpul-kumpul sosialita. masih sosialita. Karena kita pakai kebaya paling cuma mejang-mejeng, Nah. foto-foto. Mohon maaf, jadi kita komunitas kebaya Ada Indonesia kerja nyata ini, ya. kita kerja nyata supaya perempuan-perempuan di Indonesia tapi khususnya di wilayah Kepanjen ini bisa berbudaya dan berbudaya dengan kita mengadakan pelatihan-pelatihan seperti itu Mbak Yuni. Jadi kalau ada anggapan sosialita itu apa sih KKI seperti itu, jadi tolong dipahami dulu, kita tanya lebih yang lebih mengerti seperti itu. Terus untuk pelatihan-pelatihan yang akan diadakan itu salah satu bentuk pemberdayaan juga untuk ibu-ibu di wilayah Kepanjen. Pelestarian budaya juga sopan santun, tepo seliro, kemudian menggunakan kebaya Bu Yuli ya, Mbak Yuli menggunakan kebaya ini minimal dipakai pada saat pertemuan dan pelatihan dengan tujuan apa? Mengenai ibu-ibu supaya punya penghasilan sendiri, itu berdayanya ikut KKI seperti itu. Jadi memang harus dipahamkan dulu tujuannya, Iya. gitu ya, gabung dengan KKI. Jadi Iya. ditegaskan lagi ini bukan sosialita, bukan Iya. kumpulan bubu arisan. Karena di KKI tidak ada arisan, Tidak ada arisan, ya. di komunitas kebaya Indonesia tidak ada arisan, dan kita nanti juga program-program dari KKI ini kita juga akan bersinergi dengan pemerintahan setempat. Nah, Karena juga ada virus, kita juga mau ke Disbupar jika kita juga belum akhirnya terkendala ya, harus ditunda ke Bu Bupati juga kita masih menunda karena juga kejadian yang tidak disangka-sangka seperti ini. Yang penting kita ikuti anjuran pemerintah, stay di rumah. Kalau tidak perlu juga tidak keluar. Kita keluar pada sore hari karena kita perlu kita memberitahu ke perempuan di Kepanjen bahwa ini loh, di Kepanjen sudah ada komunitas kebaya Indonesia seperti ini. Dan yang jelas setiap kegiatan, setiap kita ketemu harus memakai kebaya. Itu syaratnya. itu sudah menjadi identitas dari Namanya juga kebaya, namanya komunitas kebaya. Jadi harus berkebaya juga. Seperti itu Pak Yuli ya. Ya, nanti kita lebih fokus pada kegiatan yang akan Iya, dilakukan iya. dari KKI Kepanjen berkaitan dengan KKI Kepanjen Peduli Betul. Corona. Mitra pendengar tercinta, tetap bersama kami di Radio Kanjuran Info.